Terus balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, selamat pagi. Salam hijau teman-teman ya. Kemarin baru record kemarin merah ya, hari ini udah hijau lagi. Jadi semalam itu nggak jadi live streaming, juga sudah saya sampaikan di grup Telegram ya, karena ada halangan. Jadi mohon maaf nggak bisa live streaming teman-teman. Kalau ada yang nanyain, grup Telegram free, linknya di mana? Ada di link deskripsi teman-teman ya. Ada di deskripsi video, tinggal diklik aja. Jadi nanti mungkin untuk live-nya kita undur di hari Kamis malam teman-teman ya. Mungkin sekitar jam setengah 10 atau jam 10.15 nanti akan saya update lagi di grup Telegram teman-teman. Dan ya, per hari ini market udah hijau lagi ya. Nggak lain dan nggak bukan karena ini ya, pernyataannya dari Trump yang hold untuk kenaikan atau tarif dagangnya nih ya, untuk Meksiko teman-teman. Nah di sini kita lihat nih, Kanada dan Meksiko jadi masih ditunda sampai bulan depan ya, jadi 1 bulan lah kurang lebih penundaannya ya. Inilah yang membuat market akhirnya mereaksi positif lagi setelah kemarin, karena ini market merah dan karena ini juga akhirnya market hijau lagi. Walaupun ya kita lihat untuk altcoinnya itu belum bener-bener balik ke harga sebelum dump ya, cuman ya kita lihat Bitcoinnya aja yang udah balik normal teman-teman ya, karena ya kemarin ini Bitcoin dominance ini ngepump signifikan. Jadi ya at least kita perlu dia balik lagi nih ya, minimal tes lagi. Di sini ada area demand secara time frame daily itu di sekitar 58,35 sampai 59% ya, at least dia balik ke sini aja. Mungkin kebanyakan altcoin yang kemarin merah-merah balik ke harga sebelum dump teman-teman ya. Cuman kalau meme coin ya beda cerita lah ya, karena mungkin yang kemarin itu dumpnya signifikan banget, benar-benar dibuang barang gitu. Oke, jadi ini untuk mayoritas altcoin ya. Contohnya apa? Contoh kayak XRP, Cardano ya, kayak gitu-gitu, Chainlink gitu teman-teman. Jadi kita lihat atau membutuhkan dia drop teman-teman. Nah kemarin juga udah diupdate ya untuk Bitcoin ya, and ya kita lihat di sini untuk fear and greenness juga kemarin udah masuk ke fear, sekarang udah netral lagi di level 45 ya, karena di sini udah start recovery teman-teman ya. Kita lihat Bitcoin udah di 101 ribuan, Ethereum di 2800-an, XRP di 2,7 dolar gitu teman-teman ya, Solana di 217 dan lain sebagainya gitu ya. Belum benar-benar balik ke harga awal, tapi ya ini adanya ya indikasi positif lah sebenarnya teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance, sebenarnya closingnya bagus nih, bikin tail candle panjang ke atas ya, benar-benar cuman grab likuiditas aja teman-teman ya. Tes aja ke area supply nih secara daily nih tuh. Next area supply di sini setelah sebelumnya di sini mampu di break, lewatin ya area ini sekitar 63 sampai 64 persenan. Closingnya tadi di sekitar 61,2%, and ya sorry 61, berapa nih tadi, 0,7% lah ya. Jadi expect di sini hopefully kita mendapatkan rejection. Kalau besok ini dailynya dia closing red candle bahkan di bawah 9,65%, itu indikasi positif banget untuk altcoinnya. Jadi kurang lebih kayak gini maksudnya teman-teman. Nah ya kurang lebih kalau seperti ini besok pagi closingnya ini bagus banget nih, red candle merah pekat kayak gini yang kita harapkan teman-teman ya. Cuman ya lihat besok lah teman-teman ya, hari masih panjang, baru juga nih jam 10-an teman-teman. Dan kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya gimana ya, 4 jamnya sih dia setelah reject dia turun, dan ya di sini balik lagi ada EMA21 plus juga di sini ada tahanan sebelumnya tuh ya. Jadi ini area yang perlu sekali dipantau, antisipasi untuk adanya pemantulan secara short term dari level 60,43 sampai 60,76% ya. Jadi by the time itu terjadi maybe masih adanya sedikit untuk pemantulan pada altcoin before dia mungkin adanya rebound tipis-tipis. Ini perlu sekali diantisipasi ya untuk si Bitcoin dominance secara time frame 4 jamnya. Oke, pasti aja ya untuk yang. Kemudian kita lihat untuk Bitcoinnya. Jadi Bitcoin secara daily kita lihat ya, ini sudah mantul di area support kuatnya di sekitar 90.900 sampai 92.300 dolar. Dia bikin tail candle aja ya. Kemudian closingnya itu di atas red candle sebelumnya ya, dimana ini closing tadi pagi di 101.400-an dolar ya, sedikit di atas EMA21 dan sudah lewatin nih dari red candle sebelumnya. Jadi memang di sini adanya bullish engulfing
sangat positif. Dan kalau trendline resisten ini kita coba hubungkan lagi, gunakan lagi, dan ya so far dia udah comeback lagi, balik lagi nih teman-teman ya di atas trendline resisten ini. Jadi so far kalau kita lihat ya dia masih konsolidasi aja teman-teman nih, belum kemana-mana harganya tuh, konsolidasi aja teman-teman ya. Jadi yang parah sebenarnya ya altcoin karena Bitcoin dominan gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat seperti di video kemarin saya sampaikan, Bitcoin itu belum kemana-mana ya. Kemarin tuh terlihat serem juga kalau kita lihat time frame besarnya. Dia cuma sideways doang teman-teman, bermain di 90.000 sampai di 108.000, masih di situ-situ aja, belum kemana-mana ya. Cuman memang kebanyakan orang mengharapkan all season ya, mungkin kemarin tuh benar-benar di squeeze ya, untuk retail itu benar-benar capek nungguin all season dibanding para dulu ya, nggak sesuai harapan di Desember, nggak sesuai harapan, cuma di awal doang, habis itu dia drop. Januari juga nggak sesuai harapan, baru masuk Februari harapannya besar, malah langsung kena bantingan keras gitu ya. Jadi mungkin bakal bikin banyak orang cut loss ya, CL ya, out market ya. Mungkin banyak juga atau udah beberapa berpikiran ini masuk bear market, market hancur ya, semuanya selesai ya. Mungkin banyak yang seperti itu. Dan ya hal yang sebaliknya malah terjadi ya, adanya recovery sangat cepat dan ya nggak lain dan nggak bukan dari kebijakan Trump lagi teman-teman ya. Jadi ya kemarin mungkin gimana, ada yang cut loss kah, atau mungkin kemarin ada yang serok kah? Coba tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke. Jadi untuk XRP lagi, untuk Bitcoin XRP mulu. Untuk Bitcoin karena ini udah mampu dipertahankan ya dua area support, and then ya sekarang posisi terdekat dia akan retest dulu, setidaknya balik ke 98.500 sampai 99.000 dolar kalau memang dikasih retest. Jadi jatuhnya nanti kurang lebih untuk progresnya dia bisa retest dulu ya before dia melanjutkan penguatannya kembali. Ya hopefully seperti ini teman-teman. Cuman jangan lupa juga di minggu ini masih ada beberapa news event yang cukup penting teman-teman ya. Ya jadi untuk secara short termnya, secara daily mungkin ini yang saya pribadi lihat, kalau memang kita mendapatkan retracement atau koreksi dulu ya, at least dia testing di sini ya di sekitar area ini before dia run up lagi, going up ke 106.000 dolar ya untuk secara daily. Meanwhile kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya ya, 4 jamnya sebenarnya kita melihat di sini ada next area ya, supply juga di sini ya. Tuh ini kalau misalkan saya geser ke samping, saya adjust sedikit dan ya di sekitar 104 sampai 105.000 dolar. Dan pos sekarang pun dia lagi tes di previous saya sebelumnya nih, tuh baru mendapatkan rejection di sekitar 102.300 dolar. Jadi sangat wajar setelah adanya recovery dia mendapatkan rejection ya. Either teman-teman bisa pantau EMA21 atau ya sedikit lebih bawah ya ini di 96 97 teman-teman. Cuman kalau misalkan kita lihat ya secara atau menggunakan Fibo menggunakan Fibo ya, kita kan belum tahu nih topnya di mana ya. At least kalau misalkan kita anggap ini menjadi topnya ya, terus kita menggunakan sebentar ya 0,5 0,6 kita tampilkan 0,3 juga sama levelnya. Dan ya di sini pun masih agak jauh, dan di sini adanya confluence nih ya di sekitar 96.700 sampai 98.000 nih. Di sini adanya confluence SNR plus juga Fibo teman-teman ya. Jadi kita bisa pantau sekali lagi at least antara dia tes EMA21 aja di sini, kemudian dia lanjut mantul ke area supply, atau ya dia akan mengambil area sedikit lebih bawah before dia going up lagi ya. Harapannya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di sini reboundnya pun 1-2 candle bullish pekat teman-teman, ketimbang beberapa red candle di sini adanya penurunan, tail candle panjang di bawah. Ya jadi expect untuk dia bisa bounce back lagi, tes area supply secara time frame 4 jam ya untuk si Bitcoinnya. Kemudian kalau kita lihat others ya, ini others yang kemarin juga udah saya update ya teman-teman. Di sini adanya area krusial dan ya so far sih masih mampu dipertahankan dan masih uptrend teman-teman ya kalau kita lihat secara the bigger picture-nya. Dan ya sekaligus hopefully dia finishing untuk 5 wave correction ya untuk others.
Ini gambaran altcoin saat ini memang belum recovery ya, dimana sebelumnya kan kita lihat juga areanya itu bermain di atas support ini ya, at least di sekitar sinilah 333 billion sekitar area itu teman-teman. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah saat ini dia mencoba recovery dan bounce back kembali ataupun ya masuk lagi di range channelnya dia nih. Jadi so far kalau kita lihat ini di dalam sebuah channel juga, plus di sini ada SNR. Nah area ini wajib di reclaim kembali ya. Jadi kurang lebih expect dari area sini dia bisa reclaim area sini. Nah kalau udah begini progresnya, maka ya untuk kebanyakan altcoin nanti udah recovery, setidaknya mendekati atau di area yang sama. Others secara daily time frame ini udah bagus banget, dia udah mampu reclaim lagi, masuk lagi nih ke dalam range channelnya. Tinggal kita lihat hopefully berprogres dengan cukup baik. Ya dia mampu break lagi SNR sebelumnya nih, kalau misalkan saya boleh adjust teman-teman. Nice ya, seperti ini. Plus juga di area ini ada EMA21 nih. Kalau teman-teman perhatikan nih, tuh. Ya, di sini ada EMA21, SNR, jadi di sini confluence of resistance untuk others. Jadi at least dia mampu reclaim area ini, ya itu udah good sekali untuk others secara short termnya. Ya, kurang lebih kayak gini. Dia mampu reclaim dulu, teman-teman. Itu yang perlu dipantau untuk others. Jadi untuk di luar top 10 altcoin ya, ada indikasi positif lah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembahasan others, kemudian Bitcoin ya, dan Bitcoin dominance teman-teman. Hopefully bisa terbantu, tetap semangat ya. Mungkin udah happy cuan yang kemarin serok ya, profitnya mungkin minimal 10 sampai 40% ada teman-teman ya. Congratulations, dan ya nanti kita akan update lagi berkala, dan juga untuk altcoinnya ya besok kita akan update. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video sama profit.